Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas L, mata kuliah kesuburan tanah, ingin mempresentasikan tentang bentuk unsur kalium dan pengaplikasian pupuk kalium pada tanah. Perkenalkan, saya sendiri Muhammad Farul Kolbi Wafda dengan NIM akhir 1045. Saya Intan Arif Yakinanti dengan NIM akhir 1017. Saya Ahmad Hendrianto Nugroho dengan NIM akhir 1021. Saya Septiana Dwi Karolina dengan NIM akhir 1035. Saya Elsa Debella Maharani Pitai dengan NIM akhir 1039. Latar belakang. Tumbuh kembang tanaman dapat ditingkatkan dengan pemberian pupuk yang menyediakan unsur hara penting. Pupuk berfungsi menambah unsur hara dan memperbaiki struktur tanah dengan aplikasi melalui tanah atau penyemprotan ke daun. Unsur hara terbagi menjadi makro NPK yang dibutuhkan dalam jumlah besar dan mikro BMG SI yang diperlukan dalam jumlah kecil. Kalium K sebagai unsur hara makro berperan dalam metabolisme nitrogen, penyerapan air, dan pembentukan protein sehingga dapat untuk pertumbuhan tanaman. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana bentuk unsur K dalam tanah dan bentuk pupuk K yang cocok diaplikasikan untuk tanaman. Yang kedua, bagaimana proses penyerapan pupuk K pada tanaman. Tiga, bagaimana proses pembuatan pupuk sintesis K serta kekurangan dan kelebihannya. Tujuan, pertama mengetahui bentuk unsur hara K dalam tanah dan bentuk pupuk K yang cocok untuk diaplikasikan pada tanaman. Yang kedua, mengetahui melalui proses apa saja tanaman dapat menyerap unsur hara yang terkandung dalam pupuk. Tiga, mengetahui proses dalam pembuatan pupuk sintesis K dan mengetahui kekurangan dan kelebihan pupuk sintesis. Lalu yang selanjutnya yang kita bahas adalah bentuk unsur K dalam tanah. Terdapat tiga bentuk unsur. Yang pertama itu K dapat ditukar, yang berarti terikat lemah pada tanah dan mudah digantikan oleh kation lain. Lalu yang kedua K tidak dapat ditukar, yang artinya adalah terikat kuat dalam struktur mineral tanah sehingga sulit diserap tanaman. Dan yang terakhir adalah K terlalu dalam air atau K+, di mana artinya adalah K itu bebas bergerak dalam air tanah, paling mudah diserap akar tanaman. Selanjutnya juga ada bentuk unsur K dalam tanah. Pupuk kalium itu dibedakan menjadi dua bentuk. Yang pertama itu ada pupuk padat, di mana dia larut lebih lambat sehingga cocok digunakan sebelum tanaman untuk suplai K jangka panjang. Lalu yang kedua ada pupuk cair, di mana dia lebih mudah larut dan lebih efektif juga pengaplikasiannya saat tanaman membutuhkan K secara cepat. Next. Selanjutnya yaitu proses penyerapan pupuk K. Di sini ada tiga. Yang pertama, pemberian pupuk di tanah. Pupuk padat dan organik dapat diaplikasikan langsung dengan menaburkan pupuk ke tanah sekitar tanaman. Pupuk cair diaplikasikan dengan metode penyemprotan atau pencampuran pada air irigasi. Yang kedua yaitu pelarutan dan diffuse dalam tanah. Difusi adalah pergerakan molekul atau ion dari konsentrasi tinggi ke rendah. Proses membantu penyebaran pupuk dan pertukaran unsur hara serta gas dalam tanah. Yang terakhir yaitu interaksi dengan partikel tanah. Ion tanah berinteraksi melalui adsorpsi, pertukaran kation, fiksasi, atau pencucian yang mempengaruhi ketersediaan unsur hara. Next. Nah, di sini ada pembuatan pupuk kalium sintetis. Yang pertama itu ada pupuk kalium silika, yaitu bahannya seperti pasir kuarsa atau abu daun, ditambah dengan kalium karbonat atau kalium hidroksida. Yang dimana prosesnya itu untuk bahan-bahan dicampur, dibakar pada suhu tinggi hingga meleleh, didinginkan lalu digiling menjadi bubuk halus. Yang kedua di sini ada pupuk kalium fosfat, yaitu dengan bahan kulit kentang plus asam fosfat.
yang dimana untuk prosesnya itu kulit kentang dikeringkan, lalu dihaluskan, setelah itu dicampurkan dengan asam fosfat, dan didiamkan untuk reaksi kimia, dan untuk yang terakhir prosesnya yaitu disaring. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya, Safety. Baik, untuk selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan pupuk kalium sintetis. Adapun kelebihan dari pupuk kalium sintetis adalah kandungan K yang tinggi, meningkatkan kualitas hasil panen, memperkuat tanaman, cepat larut dan mudah diserap oleh tanaman. Adapun kekurangan dari pupuk kalium sintetis yaitu kandungan klorida tinggi pada KCl dapat meningkatkan keasaman tanah, penggunaan berlebih menyebabkan pencemaran dan juga kurang cocok untuk pertanian organik. Untuk selanjutnya diteruskan oleh Obi. Nah, jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari presentasi kali ini yaitu unsur kalium dalam tanah itu berasal dari pelapukan mineral dan bahan-bahan organik dalam bentuk yang dapat ditukar, tidak dapat ditukar, dan larut dalam air. Pupuk K tersedia dalam bentuk padat dan cair. Dengan pupuk padat lebih lambat larut sehingga cocok digunakan sebelum tanam. Sementara pupuk cair itu lebih cepat diserap dan lebih cocok digunakan saat tanaman itu membutuhkan tambahan K dengan cepat. Pupuk kalium sintetis itu meningkatkan produktivitas pertanian dan dapat dibuat dari mineral seperti kalium klorida atau pencampuran kalium dengan silika. Alternatif lain adalah memanfaatkan limbah kulit kentang yang dicampur dengan asam fosfat untuk menghasilkan pupuk cair kaya kalium. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.